Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi pekerjaan filing. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Herdiana, yang kedua Nur Hasani, yang ketiga Wahyu Nasarulun, dan yang keempat Muhammad Nur Safrizal. Pengertian filing. Filing adalah segala tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan, dan distribusi atas surat-surat, catatan-catatan, perhitungan-perhitungan, grafik-grafik, data ataupun informasi yang lain, dan tindakan tersebut dilakukan dengan setepat-tepatnya dalam rangka melakukan suatu proses manajemen serta catatan sehingga surat tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah. Pengertian filing system. Filing system adalah suatu rangkaian kerja yang teratur yang dapat dijadikan pedoman untuk penyimpanan arsip sehingga saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Filing system atau penyimpanan atau penataan arsip merupakan salah satu kegiatan pengurusan arsip yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penemuan kembali atau finding. Sejarah perkembangan teknologi filing. Yang pertama, peradaban zaman dahulu membackup dokumen dengan cara manual. Dokumen zaman dulu benar-benar manual karena disimpan dalam buku dan tulisan. Hal ini karena belum ada internet ataupun komputer. Yang kedua, backup data. Jadi lebih mudah setelah komputer pertama tiba. Generasi komputer digital lahir ke dunia pada tahun 1951. Yang ketiga, terlalu lambatnya proses backup menghadirkan inovasi baru. Setelah digunakan lebih dari 200 tahun, Pushkar akhirnya dianggap terlalu lambat, berkapasitas rendah, dan membutuhkan banyak proses serta kerja keras. Magnetic tape diganti oleh hard drive dan disk to disk. Hard drive lebih dikenal dengan sebutan hard disk karena di dalamnya terdapat piring yang menyimpan data. Floppy disk jadi medium pertama transfer data ke komputer lain. Memuat data mencapai 80 KB dan dikembangkan menjadi 256 KB di tahun 1973. USB flash drive jadi perangkat backup populer. USB flash drive atau flash disk ditemukan pada tahun 1998 dan digolongkan perangkat baru. Yang terakhir, sekarang proses backup bisa dilakukan secara online. Pada era digital yang serba modern ini, para perusahaan telah menyediakan jasa backup online atau biasa disebut dengan sistem cloud. Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak lagi kebingungan dengan kebanyakan barang fisik. Tujuan filing system. Yang pertama, menghemat waktu. Dengan menggunakan filing system yang tepat, penyimpanan dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah tanpa membuang waktu. Yang kedua, menghemat biaya. Dalam kegiatan penyimpanan atau filing dan penemuan kembali atau finding, arsip tidak terlalu banyak menimbulkan tenaga sehingga dapat menghemat biaya. Yang ketiga, menghemat tempat. Dengan menggunakan filing system yang tepat, penyimpanan arsip tidak membutuhkan ruang yang luas dan peralatan yang banyak, karena arsip yang disimpan hanyalah arsip-arsip yang bernilai guna saja. Ciri-ciri filing system yang baik.
Yang pertama, tidak memakan tempat, artinya letaknya dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, sederhana dan praktis, artinya mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, mudah dicapai, artinya penyimpanan dapat mudah diambil dan digapai. Yang keempat, ekonomis, artinya tidak berlebihan dalam pengeluaran biaya, perlengkapan, tenaga, dan cara pengeluarannya. Yang keempat, cocok dan tepat guna, artinya disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan. Yang kelima, fleksibel, mudah dikembangkan bila ada perluasan kerja dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya, aman, bebas dari kerusakan karena penyimpanan. Macam-macam filing. Yang pertama, penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Yang kedua, penyimpanan arsip dengan sistem masalah. Yang ketiga, penyimpanan arsip dengan sistem tanggal. Yang keempat, penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Yang terakhir, penyimpanan arsip dengan sistem nomor. Keuntungan dari filing. 1. Surat menyurat dapat diselenggarakan dengan sistematis ke arah penciptaan efisien kerja. Yang kedua, melengkapi bukti apabila timbul kasus yang menyaksikan. Yang ketiga, memberikan keterangan yang membuktikan. Yang keempat, arsip-arsip dapat memberitahukan kegiatan-kegiatan yang bersaing. Yang kelima, bahan-bahan yang berhubungan dengan keputusan. Yang keenam, membantu perumusan kebijaksanaan di masa yang akan datang. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang dapat didasarkan atas sistem kearsipan yang baik. Peralatan dan perlengkapan penyimpanan meliputi 1. Filing cabinet. Filing kabinet yaitu lemari tempat penyimpanan arsip, macam-macam atau tipe filing kabinet. Yang pertama, lateral filing cabinet, yaitu lemari arsip yang berpintu dan mempunyai papan alas untuk menyimpan arsip. Yang kedua, drawer type filing cabinet, yaitu lemari arsip yang berlaci-laci yang dapat ditarik keluar atau masuk. Nah, kawan-kawan bisa melihat dari gambar filing cabinet, ada 2, lateral filing cabinet dan drawer type filing cabinet. Yang kedua, guide. Guide merupakan sekat petunjuk yang terbuat dari kartun atau kertas tebal dengan ukuran tertentu yang memuat kode pada tabnya yang berfungsi sebagai pembatas kelompok dan sekaligus sebagai petunjuk folder yang ada di belakangnya. 3. Folder. Folder adalah map berupa lipatan kartun atau plastik yang dipergunakan untuk menyimpan warkat, ditempatkan di belakang guide. Ada 4 macam folder, yaitu yang pertama, brief ordner, yang kedua, stock map, Snellhexer, yang terakhir, map gantung. Nah, kawan, yang keempat, rak sortir. Rak sortir berguna untuk memisah-misahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Nah, teman-teman bisa melihat dari gambar nomor 4 mengenai rak sortir. Lanjut, yang kelima, kartu indeks. Kartu indeks yaitu kartu
yang di dalamnya memuat data tentang warkat yang akan disimpan digunakan untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Yang keenam, laci kartu indeks. Merupakan laci tempat penyimpanan kartu indeks sesuai dengan urutan abjad. Nah, di sini ada jenis-jenis peralatan penyimpanan. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ada 17 jenis penyimpanan dan yang terakhir yang ke-17 yaitu cloud storage. Nah, ini contoh dari peralatan penyimpanan. Nah, ada 4 macam peralatan. Nah, di sini yang paling familiar yaitu yang keempat, yang flash disk. Nah, flash disk ini banyak digunakan apalagi kita sebagai mahasiswa. Tentunya sangat membutuhkan namanya penyimpanan disebut dengan flash disk. E-filing. E-filing merupakan inovasi terbaru dari perkembangan revolusi industri 4.0 dalam kearsipan. E-filing adalah suatu cara penyimpanan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan elektronik atau application service provider. Manfaat dari e-filing yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, data perusahaan terjamin tepat dan akurat. Yang ketiga, keamanan selalu terjaga. Dan yang keempat, peluang untuk keuntungan bisnis. Nah, teman-teman bisa melihat dari gambar, ini adalah contoh penyimpanan secara digital. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, dunia menghadapi tatanan baru peradaban seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menandai hadirnya era digital baru yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Yang kedua, revolusi digital ini tak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis zaman now. Disrupsi yang terjadi tak hanya membuka peluang ekonomi yang semakin besar, tetapi juga berpotensi membawa ancaman jika tidak dikelola dengan benar. Ketiga, belajar dari 3 fase revolusi industri sebelumnya, di mana kemajuan teknologi terbukti berhasil meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelancaran rantai pasok, pun demikian dengan revolusi industri 4.0. Yang keempat, hanya saja yang perlu juga dicermati adalah implikasi yang mungkin timbul dari pemanfaatan teknologi yang semakin dominan. Perlahan tapi pasti, otomatisasi diramalkan akan menyingkirkan tenaga dan pikiran manusia, terutama untuk tipe pekerjaan klerikal atau yang membutuhkan secara operasional bersifat administratif harian atau yang tidak membutuhkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan yang masih akan bertahan kemungkinan besar adalah jenis pekerjaan yang berkolaborasi dengan mesin, tetapi masih membutuhkan kemampuan kognitif dan interaksi sosial seperti kedokteran. Yang kelima, dalam dunia kearsipan e-filing adalah salah satu dampak perubahan dari revolusi 4.0. Nah, mungkin itulah materi yang dipaparkan dari kelompok 7. Bagi teman-teman yang mau bertanya dan memberikan saran, dipersilakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.